Oke, halo semuanya, happy weekend dan selamat datang kembali di Trader Technical TV. Dan seperti biasa di hari Minggu itu kita bakal selalu ngebahas tentang 5 saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Dan kali ini tuh kita bakal ngebahas 5 buah saham yang bisa kita perhatikan untuk minggu depan gitu ya. Berarti untuk tanggal berapa nih? Tanggal 23 sampai 27 Mei 2022 kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa saham, tapi sebelum kita masuk ke sahamnya, coba kita lihat dulu beberapa view dari IHSG. Satu view sih. Ya, jadi dalam opini pribadi aku gitu ya, semoga aja salah. Ini IHSG sebenarnya masih belum mencapai bottomnya. Seperti itu. Jadi setelah wave 5-nya kelar, seperti yang bisa kalian lihat di postingan kita di Instagram, nanti kalian bisa cek sendiri. eh ini IHSG masih menuju wave C-nya ya, corrective wave C-nya seperti itu dari Elliott wave-nya. Jadi memang kemarin itu dia hanya sampai kemari baru B-nya terpantul di 50% seharusnya. Lalu kita lihatlah entah memang dia bakal turun atau bakal lanjut naik seperti itu. Ya kan, tapi apapun kondisi IHSG-nya selama kita trading di saham-saham yang uptrend dan sedang memiliki momentum itu harusnya tidak masalah. Seperti itu. Oke, jadi coba aja langsung aja kita lihat 5 buah saham apa sih yang menurut aku itu cukup menarik dan bisa kira-kira ya, semoga bisa memberikan kita itu cuan minggu depan. Oke, langsung masuk ke saham yang pertama. Kita coba mulai dari yang paling volatile dulu. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada kita ketemu NPGF. Ini sebenarnya sebelum dia breakout juga udah mulai diomongin di Circle A sama ATC, cuman sekarang itu udah berhasil breakout dengan volume yang cukup menarik kayak gitu. Nah, jadi seperti biasa coba kita perhatikan dulu tren daripada si NPGF ini. Nah, jadi di NPGF ini kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya dia itu baru selesai dari downtrendnya kayak gitu. Jadi kalau kita tarik trend line-nya dari sini, dia itu sudah berhasil breakout, lalu dia retest ya kan. Nah, ini kita bisa bilang retest karena dia turun dengan volume kecil. Lalu ketika dia terpantul lagi, ya kan, berhasil retest, maka dia diiringi oleh volume yang semakin lama semakin membesar. Seperti itu menandakan adanya tekanan beli yang sangat kuat. Kayak gitu. Nah, untuk posisi candle saat ini kita bisa perhatikan bahwa dia itu sudah berhasil closing di atas resisten minornya yang berada pada level harga 124 ke 128. Dan kalau kita perhatikan di chart 1 jam ya, di chart 1 jam ini kita bisa perhatikan bahwa kemarin itu waktu dia membentuk ekornya di hari Jumat ya. Ketika dia membentuk ekornya itu sebenarnya volumenya itu tidak berbahaya. Kayak gitu ya. Jadi ketika dia berhasil breakout dengan volume yang sangat tinggi, dia itu drop dengan volume yang lumayan, lalu setelah itu dia langsung cooling down. Ya, dia itu langsung cooling down membentuk dua candle kecil di sini disertai dengan volume yang sangat-sangat minimal, lalu langsung ada pantulan disertai dengan volume spike. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa si NPGF ini masih memiliki peluang untuk melanjutkan kenaikan. Sehingga kalaupun nanti hari Senin dia ada turun sedikit, nah kita langsung pergi aja ke chart 1 jam, kita lihat volumenya itu masih kecil apa ada buangan. Seperti itu. Oke, jadi gimana caranya kita trading di sini? Bagaimana cara pembentukan plan-nya? Langsung aja kita cek ke candle daily-nya kayak gitu ya. Nah, di candle daily kita bisa perhatikan bahwa area entry kita ada di support barunya yaitu di 124 ke 128. Nah, kita ibaratkan lah kita bisa masuk maksimal itu di 127 lah misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa letakin stop loss-nya itu di bawah 12, di sini lah di 121 ya, beberapa tick dari bawah supportnya kayak gitu, karena supportnya tadi di 124 maka 3 tick lah, 3 tick 2 tick bisa ya, berarti kita letakin di 121. Nah, untuk target profit sendiri aku mau tarik dari resisten yang ini. Di sini ada dua resisten, bahkan 1, 2, 3, 4 kali dia reject di kotak ini ya, disertai di sini ada Fibonacci ya, ada harmonic Fibonacci. Jadi kita bisa gunakan convergence-nya untuk melakukan aksi taking profit nantinya kayak gitu ya. Jadi kita bisa letakin di sini dengan risk reward 1:3 ya. Dengan risk reward 1:3 ini merupakan sebuah trade yang sangat menarik kayak gitu. Oke, langsung deh kita masuk ke yang agak lambat-lambat lah ya. Cuman potensi dia untuk nyimpen agak lama itu cukup tinggi kayak gitu ya. Artinya ya kalaupun kita keep agak lamaan, ini masih tetap bisa dibilang aman. Nah, di sini aku untuk saham yang kedua itu aku lebih pengen ngebahas tentang LPPF. Ya, nah jadi LPPF ini kita bisa perhatikan bahwa ada pattern yang berulang di sini. Yang pertama itu kita bisa perhatikan bahwa trennya itu uptrend. Jadi ya layakkah untuk kita swing kan? Ya pasti dong, udah layak banget karena dia uptrendnya sudah solid. Bahkan dari tahun 2020 bahkan kalau nggak salah. Nah, ya kan dari tahun 2020 dia udah mulai membentuk uptrendnya.
Seperti itu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari Juni, ini kita bisa perhatikan bahwa ada sebuah pola yang berulang, gitu ya. Ada sebuah behavior, ada sebuah perilaku pada chart ini yang berulang-ulang, yaitu dia membentuk antara bullish flag dan membentuk si falling wedge. Lalu setelah dia breakout, maka dia akan membentuk rally seperti itu. Dan pola yang sama, behavior yang sama, perilaku yang sama, ini masih tetap terjadi di saat ini. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa LPPV ini menarik karena posisi candlenya. Yang pertama itu dia itu terpantul dari trend line. Ya, dia itu terpantul dari trend line. Yang kedua dia terpantul dari area support minornya yang dari sini. Support minornya ya kan, di sini ada doji dengan ekor panjang kalau kalian perhatikan. Ini. Nah, lalu yang ketiga dia membentuk sebuah pattern yang kita sebut dengan falling wedge. Seperti itu. Jadi ada 3 convergence di sini. Ada 3 struktur market yang terbentuk yang mendukung pergerakan harga daripada si LPPF ini untuk menuju pergerakan bullish selanjutnya. Kayak gitu. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ya, ketika dia mana nih yang terakhir? Ya, ketika dia sebenarnya waktu dia konsolidasi di sini itu belum ada volume yang berbahaya kayak gitu ya. Artinya belum ada tanda-tanda untuk si LPPF ini mengakhiri trennya kayak gitu. Oke. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa entry dan kita bisa trading dan swing di saham LPPF ini? Yang pertama itu kita perhatikan nih. Ya, karena di sini yang paling penting itu sebenarnya adalah untuk entry-nya itu kita harus memperhatikan struktur dari marketnya, ya kan ya, itu adalah si trendline dan si support minornya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini support minornya itu terdapat di angka 5.200 ke 5.275 kayak gitu. Jadi ya kita kalau nanti dikasih ke harga segitu, ini menarik banget untuk di-entry kan. Jadi sebenarnya mulai dari tanggal segini, tanggal 11 itu kemarin, aku sebenarnya udah ngincer banget nih si LPPF, cuman waktu karena fokus ke trading di saham-saham yang lain itu jadinya waktu dia nyentuh angka segini jadi lupa entry. Dan kemarin itu waktu hari Jumat waktu ngecek-ngecek lagi, waktu screening, aku keinget, ih LPPF gimana yang sekarang ya? Udah breakout apa belum ya? Dan akhirnya ketemu dia masih belum breakout. Makanya kita bilang ini masih menarik kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi strategi yang mau aku bilang itu karena ini nanti ketika nanti dia ternyata kalau nanti dia turun lagi ke arah sini ke 5.200 itu ada kemungkinan dia hanya akan membentuk ekor aja karena di sini ada trend line. Jadi yang akan aku lakukan itu adalah sebenarnya aku itu pengen cicil-cicil aja selama dia masih di dalam patternnya ini, itu aku cicil-cicil aja gitu. Jadi misalnya kayak besok itu dia turun cicil 10% dan nanti begitu dia nyentuh trendline atau si 5.200 itu barulah masuk 100% dari money management yang udah dialokasikan. Seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kita bilang lah ya, kita ibaratkan aja karena ini cicil-cicil jadi nggak ada titik entry yang pasti. Ibaratnya aja deh kita masuk di 5350 lah ya kan. Kita dapatnya di situ contohnya. Nah, untuk stop loss itu aku mau letakin di bawah si support minornya. Kenapa? Karena biasanya support horizontal ini lebih valid kalau kita pakai sebagai area stop loss karena dia areanya itu lebih apa namanya? Lebih fix gitu ya. Kalau misalnya trendline kan dia semakin lama semakin meningkat. Sedangkan kalau si support horizontal ini dia fix, dia bakal di situ aja kayak gitu. Nah, jadi kita bisa letakin ini dia stop lossnya mungkin di bawah sini lah ya, di 5150 sekitar 3,7%. Ya kan? Nah, sedangkan untuk take profit ini ada 2 level yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah si resisten horizontal daripada si ininya, daripada si patternnya itu titik tertinggi dari pattern yang merupakan di angka 6.400 ke 6.500-an. Nah, kita bilang lah misalnya di sini itu aja udah sekitar 21%. Nah, jadi ketika dia nanti menyentuh ini, itu aja dia udah memberikan kita risk reward ratio sebesar 1/5 atau bahkan hampir 1/6 kayak gitu. Dan kalaupun nanti dia berhasil breakout, dia itu kira-kira bisa sampai ke Fibonacci-nya ini sekitar 50%-an di 8.100. Tapi mungkin ini bisa sampai berbulan-bulan sih untuk sampai di sini. Jadi kalau misalnya untuk swing pendek gitu kan mengingat kondisi IHSG yang masih kita prediksi untuk melanjutkan penurunan, itu mungkin lebih enak kalau kita take profit nanti di sini aja. Kayak gitu. Kalau misalnya nanti udah dapat barang kayak gitu. Oke, jadi itulah tadi emiten yang kedua yang menurut aku itu cukup menarik apalagi kemarin itu kalau nggak salah ya, itu aku ada baca satu isu bahwa si LPPF ini ada isu buyback seperti itu. Jadi ketika sebuah emiten itu melakukan buyback itu biasanya eh,
apa namanya, supply di market itu kan bakal berkurang. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa ketika sebuah barang itu semakin langka, maka harga akan semakin naik, ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah analoginya. Oke, nah itulah tadi LPPF biar kita nggak kelamaan juga. Nah, untuk saham yang ketiga ini sebenarnya udah naik, tapi dia itu masih sangat menarik. Nah, ini ada SRTG. Ya, selain didukung dengan fundamentalnya yang luar biasa karena ya ISG baru-baru aja bullish gitu kan. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini ada beberapa eh apa namanya? Ada beberapa kondisi yang membuat aku tertarik banget sama si SRTG ini. Kayak gitu. Yang pertama itu yang udah pasti dong. Semua yang menarik perhatianku itu adalah semua candle yang ada potensi membentuk uptrend dan yang sudah solid uptrendnya. Dan kalau kita perhatikan si SRTG ini dia itu solid banget nih uptrendnya kayak gitu ya kan. Apalagi dia setelah breakout dari konsolidasinya di sini. Nah, kita bisa perhatikan bahwa setelah dia rally dengan volume spike di sini ya, dia itu sebenarnya drop ya kan, walaupun dia drop banyak itu sebenarnya tidak disertai dengan volume buangan. Artinya tidak ada volume yang sebanding dengan volume spike-nya di sini. Jadi bisa kita bilang ya ini penurunannya merupakan koreksi normal dan hanya mencari support saja gitu. Dan terbukti ketika dia menyentuh supportnya yang ada di area 2990 ke 3120 ini, dia itu langsung membentuk candle hammer dan langsung terpantul, ya kan? Nah, jadi kita bisa pakai si ini, kita bisa pakai area supportnya ini sebagai area entry kita. Kayak gitu kan. Nah, jadi bilanglah kita dapat di atas 3000 lah kayak gitu ya kan, nggak usah sampai ke 2000-an. Nah, jadi ini kita bisa letakin stop loss kita di 2950 atau 2940 terserah kalian lah. Yang penting di bawah supportnya. Kayak gitu kan, karena ya memang karena kalau support itu udah ditembus maka dia akan berubah menjadi resisten. Seperti itu. Ya kan? Nah, sedangkan untuk target kita mau pakai resisten minor yang ada berada di level 3850 ke 3970. Ya kan? Nah, ini sekitar 27%, 20% lah, lumayan banget. Kayak gitu ya kan. Nah, kalaupun nanti ya kan. Nah, kalaupun nanti karena aku bilang tadi ini udah terkonfirmasi dia itu sudah terpantul, maka kita bisa beli lah, kalian bisa coba-coba beli ya kan, cicil juga sama seperti si LPPF tadi, dicicil bisa nggak masalah, kalaupun beli di harga sekarang itu masih memberikan kita risk reward ratio 1:2 kayak gitu ya kan. Nah, kalaupun nanti dia kita bisa kayak gini ya sesuaikan aja sama money manajemennya. Tapi kalau nanti dia ternyata dikasih turun, makanya lebih menarik lagi, kita bisa mendapatkan risk reward ratio yang lebih besar. Dan bahkan kalau misalnya kita bergantung sama uptrendnya, kalau kita trend following di sini, maka dia itu bisa mencapai target pembentukan higher high kayak gitu ya. Pembentukan higher high itu bisa sampai 4500-an. Tapi ya ini mungkin bakal takes time. Jadi target terdekat kita itu kemungkinan besar ada di sini. Di 39 berapa nih? 3850 ke 3970. Nah, kira-kira seperti itulah untuk SRTG. Nah, untuk yang keempat ini agak mirip-mirip sama si LPPF, ya ini ada ADMR. Nah, untuk ADMR sendiri, ini kita bisa perhatikan bahwa dia itu semenjak IPO itu memang belum ada pertanda untuk melakukan reversal. Kayak gitu ya. Bahkan kalau kita cek di Stockbit, ini sebentar aku buka dulu Stockbit. Ini kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya di Stockbit ini apa namanya? Di Stockbit ini, di ADMR ini asingnya itu masih konsisten mengkoleksi ini ya kan. Jadi walaupun dia turun di sini, dia itu masih konsisten mengakumulasi barangnya kayak gitu. Nah, jadi kita perhatikan posisi candle daripada si ADMR ini juga cukup menarik. Yang pertama itu dia membentuk yang namanya si falling wedge yang merupakan sebuah pattern continuation. Nah, yang kedua kalau kita bedah lebih detail, ini kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya pantulan-pantulan terakhir daripada ADMR ini bisa membentuk sebuah support ya yang ada di sini, dan di sini. Dan terakhir juga dia bahkan terpantul di sini. Nah, jadi kita bisa memakai ini sebagai area entry kita. Seperti itu ya kan. Jadi misalnya kita dapat barang lah, kita bilang karena ini terpantulnya di sini, kita bilang lah kita dapat barang itu di 2270 lah kayak gitu ya kan. Nah, untuk stop loss kita tetap letakin di bawah supportnya, berarti sekitar 7,9% atau 8% ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan money manajemennya aja kayak gitu. Nah, untuk take profit itu aku yang pertama itu selalu lihat resisten minornya. Berarti ada di sekitar sini. Ya kan kita tinggal tarik, oke, risk reward ratio 1:4 menarik.
Kalaupun nanti dia lanjut sama seperti konsolidasinya di sini, itu maka dia bisa mencapai ini Fibonacci extensionnya ya, ada di sini 3700, lalu ada di 4700 dan seterusnya. Ya kan, tapi ya memang kalau misalnya mau menuju Fibonacci itu biasanya dan membentuk higher high itu biasanya akan membutuhkan waktu. Nah, jadi kalau kita lihat resisten yang sudah terbentuk, maka kita bisa take profit di area sini 3000-an. Seperti itu. Oke, itulah tadi untuk ADMR. Nah, untuk yang terakhir, ini ada saham yang menurut aku itu ada potensi untuk pembentukan uptrend seperti itu ya. Ada potensi untuk dia itu membentuk sebuah uptrend yang cukup menarik. Nah, di sini ini ada chart Budi kayak gitu ya. Nah, jadi chart Budi ini dia membentuk sebuah apa namanya? sebuah sebuah sideways yang sangat-sangat panjang dan akhirnya beberapa hari ke belakang itu dia sudah berhasil breakout. Nah, jadi coba kita perhatikan aja area breakoutnya di sini. Ya kan, jadi pertama dia rally, ya kan, rally di sini pakai volume yang tinggi, lalu dia langsung konsolidasi atau turun pakai volume yang kecil. Lalu ketika dia berhasil breakout, dia ada volume tinggi, tapi ternyata dia dibanting lagi ke bawah. Nggak masalah, karena dia langsung cooling down, dia langsung pakai volume kecil lagi, dan akhirnya dia berhasil breakout lagi dengan volume yang meningkat. Seperti itu. Dia berhasil meningkat lagi volumenya ketika dia breakout. Nah, selama 3 hari bursa terakhir, ini kita bisa perhatikan bahwa si Budi, ini dia sebenarnya melakukan penurunan, tapi volumenya itu nggak ada. Ya, volumenya itu kecil banget. Nah, jadi ini bisa kita bilang bahwa si Budi ini sebenarnya tekanan jualnya itu masih kecil. Kayak gitu. Makanya aku bilang dia ini masih memiliki peluang untuk uptrend, karena melihat tekanan jualnya itu yang sangat minim tadi kayak gitu ya kan. Nah, jadi di sini struktur marketnya itu yang pertama itu pasti dong kita bisa perhatikan si resisten besarnya ini yang ada di area 234 ke 242 ya kan. Nah, jadi ini merupakan salah satu support barunya yang sangat krusial kayak gitu. Nah, untuk support minornya itu juga bisa kita cari kalau kita pergi ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di apa namanya? Di Budi ini ada pembentukan support minor yang mana menahan harganya beberapa kali. Ya, ini dia di area 250 sampai 256 dan bahkan belum ada candle 1 jam yang berhasil closing di bawahnya. Kayak gitu. Jadi bisa jadi aja karena dia tekanan jualnya itu sangat lemah, kayak gitu. Karena tekanan jualnya itu sangat lemah, bisa jadi dia itu nggak bisa nyentuh si supportnya ini. Bisa jadi dia cuma sampai sini aja, tapi itu hanya sebuah kemungkinan, ya kan. Tapi ya biar entry kita juga ideal, kita itu mau nggak mau harus lebih bagus gitu ya untuk mengharapkan dia itu turun ke 234 ke 242 dulu. Oke. Nah, jadi untuk trading plan-nya gimana? Yang pertama itu kita bakal incar dia itu di area sini. Bilanglah kita dapat di 240 lah kayak gitu ya kan. Nah, untuk penempatan stop loss sama seperti yang biasanya, kita letakin 2 sampai 3 fraksi harga di bawah support. Berarti di sini sekitar 4%, ya kan? Sedangkan untuk take profit, di sini aku bakal insist gitu ya, bakal yakin banget kalau misalnya si Budi ini ya bisa aja sih nggak sampai, tapi ya sesuai dengan chart sekarang itu penarikan Fibonacci-nya itu dari area sideways-nya titik tertinggi sideways sampai titik terendah sideways, sehingga nanti ketemulah Fibonacci harmonik rasionya di situ ya kan. Jadi sekitar segini. Nah, jadi risk reward rasionya itu sangat menarik. 1:9. Kalaupun kalian koleksi di area sini, itu masih memberikan kita 1:3. Jadi cukup menarik, tinggal disesuaikan dengan money manajemennya aja kalian mau masuk di mana. Kayak gitu. Ya kan, tapi kalau aku pribadi sih lebih enak nanti nungguin di sini. Kalau apapun nanti palingan cicil 20% di sini. Kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi 5 buah saham yang menurut aku tuh cukup menarik banget untuk kita pantau beberapa hari ke depan ya kan, terutama dari tanggal 23 sampai tanggal 27 Mei 2022 kayak gitu. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Semoga watchlistnya dan semoga analisanya bisa digambarkan ulang dan semoga bisa mempertajam analisa kalian juga dan pastinya memberikan cuan kayak gitu ya kan. Nah, jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you guys sudah menonton.